Pagi, ini video 574. Sekali lagi, ini adalah video edukasi yang ingin hiburan, skip aja. Berita terakhir itu, Cak Islah. Ya. Islah ini dulu adalah juru bicara polisi mengenai kiprahnya kepolisian melawan gerakan radikal Islam. Dia anti-Islam radikal. Nah, sekarang setelah selesai kontrak dengan polisi, Cak Islah ini menggunakan gaya-gaya yang sama untuk menyerang Prabowo. Karena Prabowo itu ikut BOP. Jadi, begini loh ya. Beberapa hal itu ya, masyarakat belum tahu apa yang terjadi dalam proses BOP. Ya, BOP itu nggak ada. Gini, ya, sekali lagi bulan Juni tahun 2025, Trump itu mengambil pinjaman utang dari Dana Soeharto. Dana Soeharto itu adalah bunga IGGI yang dulu dananya Hindia Belanda itu dipakai untuk mendirikan Bank Dunia. Nah, waktu zaman Soeharto itu diberi bunga dalam bentuk bunga IGGI. Dan kemudian tahun 2024 itu seluruh aset Bank Dunia itu mencapai puncaknya, threshold. Jadi sistemnya itu adalah dari 10 triliun aset Hindia Belanda dijadikan kredit utang sedunia itu 100 triliun itu udah mentok. Dan karena mentok, mereka nggak bisa bayar cicilan gitu loh, karena ya nggak ada utang baru gitu loh. Karena sistemnya berhenti. Nah, itu yang ditanyakan oleh Trump kepada Prabowo, mau ngutang 5.000, dananya bunga IGGI ini. Ada di mana? Ada di Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, yang menjadi atas nama rekening Soeharto. Loh, kenapa kok Soeharto nggak bisa buka? Waktu itu tahun 2000 dirampas. ATM itu dibawa ke Amerika. Itu yang kemudian mau diambil uangnya. Prabowo setuju. 2 kali Juni dan Desember tahun 2025 diambillah uang Soeharto itu 5.000. Nah, kemudian tanggal 19 Februari itu Prabowo ingin dipulangin gitu loh. Trump, kamu kan kemarin ngambil duit bapakku. Iya. Tolong itu dibalikin. Iya, makanya dalam proses pengembaliannya itu Prabowo itu menanyakan gitu loh. Makanya sekarang itu akan ada Boeing, lalu gandum gratis, kedelai gratis. Itu semua untuk rakyat. Nah, jadi cobalah bayangkan, dulu Nabi Musa itu bisa menembus lautan. Itu yang sekarang itu sedang dilakukan oleh Prabowo untuk memakmurkan rakyat Indonesia seperti Musa itu. Jadi tolonglah gitu loh. Sekarang Cak Islah itu mengeluh bahwa dia diteror oleh katanya Kostrad inilah, komandan inilah. Percayalah Pak. Kalau itu benar Pak ya, Anda udah habis Pak. Ya, sudah hilang Pak. Itu sudah sejak Munir, sejak zaman Marsina. Kalau kamu ditangkap Kodim, kamu meninggal. Atau kalau enggak ya, Prabowo kalau udah kesel, ya, akan ada Menteri Keamanan Negara. Dan itu akan dipimpin oleh Kodim, Pangdam, oleh Pangko Kaptip. Itu yang bisa dilakukan oleh Prabowo kalau keadaannya genting memaksa. Oke, sekarang kembali ke BOP itu. Apa sih gunanya BOP itu? Nah, ini ada satu contoh kasus ya yang dia lakukan oleh Kolonel Manang Subekti ya. Jadi sekarang itu banyak korban pinjol yang disuruh dijeblosin sekalian. Jadi dia tersangkut utang 20 juta, dia langsung di take over oleh satu PT menyalah hati, lalu disuruh ngutang lagi 100 gitu loh. Hasilnya dibagi 2. Nah,
utang 100 itu kan akan muncul terus seumur hidup gitu loh. Itu yang dikeluhkan oleh Kolonel Manang Subekti. Dia itu seorang wali, seorang memiliki hati yang empati kepada rakyat gitu loh. Masa utang 20 juta lalu jadi 200 ya gara-gara kamu dibohongin menyalah hati? Ya kan? Itu kan nggak benar. Oleh karena itu, saya dukung Kolonel menyalah hati. Saya dukung Kolonel Manang Subekti. Dia itu menyelamatkan rakyat supaya janganlah kamu itu demi urusan 20 juta kamu dijeblosin 100 juta, utang itu akan muncul terus seumur hidup. Nah, Pak, iya Pak, lalu apa solusinya Pak kalau misalnya rakyat sudah kecekek 20 juta? Begini loh ya. Begini. Pemerintah itu bisa membatalkan semua pinjol. Oke? Berapa jumlah pinjol misalnya? 100 triliun? Itu akan ditalangi oleh pemerintah. Lewat mana? Dari dana BOP. BOP itu adalah pemulangan kembali utang Amerika yang 5.000 triliun. Sudahlah ya. Kalau misalnya demi kemakmuran rakyat, demi gandum gratis, demi kedelai gratis, demi pinjol yang bisa diputihkan oleh pemerintah, di take over, semua pinjol diberhentikan dan akan dibayar oleh ditalangi pemerintah. Demi kebaikan masyarakat, ya, tolonglah tokoh-tokoh yang jihadis ya, yang mau mati demi Islam. Contohnya seperti Yusuf Kala, Islah Bahravi, Saiful Mulyani, mundurlah, tolonglah, mundurlah gitu loh. Juga tokoh-tokoh purnawirawan TNI, ya. Lu kan gak ikut kabar. Kan yang nego itu jenderal-jenderal muda yang ikut Unifil itu. Bintangnya kan masih muda, mereka bintang 1, ya. Dan masih muda, segar gitu loh. Dan akan dipimpin oleh bintang 3 sebentar lagi. Jadi, pemimpin wakil komandan tentara Gaza itu nanti adalah Jenderal Kunto. Ya. Jadi sekarang ini abad keberapa sih gitu loh. Oleh karena itu Purnawaran TNI jangan ganggu-ganggu. Kamu nggak tahu kalau misalnya sebentar lagi YAKEP akan diaktifkan dan semua seluruh purnawirawan itu akan diberikan rumah. Itu kan sedang dalam pembicaraan gitu loh.